Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Diki Anggara Yakin, NIM 1810511014, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 2018. Nah, di sini kita akan berbincang santai membahas tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau disingkat dengan RKA SKPD. Sebelumnya saya akan memaparkan beberapa rencana kerja dan satuan kerja perangkat daerah atau disingkat dengan RKA SKPD. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah atau disingkat dengan RKPD. Dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat dengan RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Untuk selanjutnya, Renja SKPD dijabarkan ke dalam rencana kerja dan anggaran atau disingkat dengan RKA. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyusunan RKA adalah pendekatan anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Merupakan pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang mengacu pada rencana kerja SKPD tahun sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Okta mengenai apa sih pengertian RKA itu sendiri? Nah, pengertian RKA sendiri itu menurut yang saya ketahui itu ada prosedur dan teknis penyusunan RKA. Prosedur penyusunan RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana target pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja dan pembiayaan serta perakiraan maju untuk tahun berikutnya sebagai dasar penyusunan APBD. Nah, barusan kan Mas Okta sudah menjelaskan pengertian apa sih itu RKA. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Okta mengenai bagaimana sih proses penyusunan RKA itu sepengetahuan Mas Okta? Nah, proses penyusunan RKA itu yang pertama prosedur penyusunan RKA atau RKA SKPD dibuat oleh Kepala SKPD mengacu kepada nota kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dengan DPRD. Yang kedua, berdasarkan surat edaran Gubernur, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD dan Kepala SKPD menyusun RKA PPKD. Yang ketiga, dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan daftar rincian program dan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya. Yang keempat, RKA SKPD disusun menggunakan bantuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Yang kelima, untuk program dan kegiatan yang didanai dari DAK dibuat dalam RKA tersendiri. Dan yang terakhir, SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan bersama dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam SIPKD. Walah, itu ya Mas Oge, proses penyusunan RKA tersendiri ada 6 proses penyusunan. Kemudian saya juga ingin mengetahui yang barusan itu kan proses penyusunan. Kalau teknis penyusunan RKA itu bagaimana Mas Okta? Dalam teknik penyusunan RKA, yang pertama pendapatan daerah. Tata cara pencantuman anggaran pendapatan pada RKA SKPD adalah yang pertama, pendapatan asli daerah menampung penganggaran penerimaan kas umum daerah pada SKPD pemungut berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, dana penimbangan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dianggarkan oleh SKPD pada RKA SKPD berdasarkan proses. Namun jika peraturan yang mengatur alokasi pendapatan belum ada, maka target pendapatan berdasarkan tahun sebelumnya. Yang lain-lainnya itu pendapatan yang dianggarkan oleh SKPD pada RKA PPKD. Yang kedua, belanja daerah. Belanja tidak langsung, belanja pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan peraturan
undangan yang berlaku. Belanja penerimaan lainnya untuk gubernur, wakil gubernur berupa penunjangan operasional gubernur atau wakil gubernur. Perhitungan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan pengelompokan tunjangan komunikasi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Tambahan hasilan PNS diberikan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dalam rangka prestasi kerja, motivasi kerja, dan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan perimbangan objektif, kewajaran, dan kemampuan keuangan daerah. Belanja langsung dianggarkan sebesar nilai plafon belanja langsung masing-masing program dan kegiatan pada rencana PPAS tahun anggaran sebelumnya yang dirinci ke dalam jenis belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal, objek belanja dan rincian objek belanja sesuai dengan kebutuhan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Yang keempat, belanja pegawai merupakan pemberian honor yang terkait dengan output kegiatan yang terdiri dari penganggaran honorarium bagi PNSD, honorium pengelola keuangan daerah, honorium pegawai non-PNS. Yang kelima, belanja barang dan jasa, yaitu penganggaran perjalanan, objek belanja uang saku, uang yang diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, penganggaran untuk pengadaan barang, dan yang terakhir plafon biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas atau profesional roda 4. Yang keenam yaitu belanja modal. Belanja modal yang dialokasikan harus sesuai dengan rencana kebutuhan barang atau RKB daerah yang telah disampaikan kepada DPP KAD atau bidang aset. Kedua, komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga belanja aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, yaitu komponen belanja modal tanah. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Liva mengenai pengertian SKPD. Baik Mas Okta, pengertian SKPD itu yaitu perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pengembangan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Yang disampaikan sama Mbak Liva itu pengertian tentang SKPD, dan sekarang saya ingin bertanya tentang siklus anggaran SKPD itu sendiri bagaimana Mbak Liva? Ya Mas Okta, saya akan menjelaskan bagaimana siklus anggaran SKPD. Yang pertama yaitu pelaksanaan anggaran SKPD, di mana penyiapan dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang A itu PPKD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD. Yang B yaitu rancangan DPA SKPD merinci sasaran yang dicapai, fungsi, program, kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dari tiap-tiap satuan kerja dan satuan pendapatan yang diperkirakan. Yang kedua yaitu bendahara penerimaan, di mana bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penatausahaan menggunakan buku kas umum, buku pembantu perincian objek penerimaan, dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Bendahara menerima pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan jawaban dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga yaitu bendahara pengeluaran. Setelah penetapan anggaran kas PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPKD, pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD. SPP yang dimaksud itu terdiri dari SPP uang persediaan, SPP uang
SPP ganti uang, SPP tambahan uang, dan SPP langsung. Kemudian yang keempat yaitu pencairan dana. BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangannya. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban penggunaan dana. Bendahara secara administrasi itu wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan atau tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup beberapa yaitu yang pertama buku kas umum, yang kedua itu ringkasan pengeluaran, perincian proyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap perincian objek. Yang ketiga yaitu bukti atas penyetoran PPN atau PPH. Yang keempat yaitu register penutupan kas. Kemudian yang keenam akuntansi keuangan daerah pada SKPD. Prosedur akuntansi penerimaan kas SKPD meliputi serangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas ini meliputi yang pertama yaitu surat tanda bukti pembayaran, yang kedua STS, yang ketiga bukti transfer, yang keempat yaitu nota kredit bank. Oh, begitu ya, Mbak Diva. Iya, Mas Okta. Semua yang kita bahas tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD dapat disimpulkan yaitu teknik penyusunan RKA terdiri dari pendapatan daerah, belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kemudian rencana kerja dan anggaran SKPD yang pertama yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dan kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Kemudian yang kedua penyusunan anggaran berdasarkan prestasi yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Kemudian yang terakhir yaitu standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah penyiapan Raperda APBD. Dari apa yang sudah kita jelaskan, apakah Mas Okta sudah mengerti tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD? Ya, kita di sini sama-sama belajar ya. Mungkin itu yang dapat kita jelaskan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Jika ada kekurangan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dari kita. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.